Hello everyone, welcome to Tuesday Mood. I hope you enjoy the show. Hello everyone, welcome to Tuesday Mood. Podcast dimana kita ngomongin tentang hal-hal yang gak jelas. And let's get right into the show. Some good news and bad news. Good news. Aduh, kok kayak ada nyangkut di mulut ya. Good news, stress aku udah nggak terlalu banyak. I've been feeling really well akhir-akhir ini. Aku kaget after shooting selesai, and now I'm feeling rather good. Bad news is hari Sabtu aku udah hilang, jadi rencananya hari Jumat aku nge-live. So yeah, we're gonna do a last live sebelum aku pindah balik di Februari, baru punya itunya sendiri lagi. So yeah, hello everyone. Gue bingung mau ngomong apa. Kira-kira I'm too caught up with banyak tugas. Yang pas tugasnya selesai, masih ada sih tugas editingnya, cuma editing masih lebih simple daripada planning banyak hal. Finally we're here and I'm thankful that everyone's by my side. Sumpah deh, rasanya kayak ada nyangkut di mulut gitu. I don't know. Tadi aku makan martabak sih, so it's bound to happen. I've been really having fun with the vinyls. Aku senang banget. I have no idea. Mulai catatan pas pertama kali paketnya datang habis dikasih, aku seneng marah. Itu aku bingung banget cara describe-nya. It's such an interesting feeling to have, to be honest with you. Dengerin lagunya rasanya beda. Agak addicting sih, mungkin yang paling addictingnya itu cuma buat taruh di dalam record playernya, bisa ditaruh di atas terus dipencet buat diturunin. That's probably the most satisfying thing yang akhir-akhir ini aku rasain. But enough being said, right now kita perlu on to the fan mails. Aku gak bakal terlalu lama, karena abis ini aku langsung kelas, so it's gonna be pretty quick I guess. Oke, fan mail pertama dari Sarah. Lama nih gak itu. Let's do it, shall we? Hello, how are you? Hari ini capek banget ya. Congrats. Semoga apapun yang kamu lakukan berhasil. Aku udah gak pernah kontak siapapun sekarang, bukan aku ngerasa jadi orang paling tersakit di dunia, dan berharap mereka tahu kalau aku juga pengen perhatian mereka. Ini tanggal 20 November ya, so ini udah agak lama, so maybe konteksnya udah beda. Aku capek aja dan sekarang mulai biasa tambah perhatian yang lain, dan senang karena sekarang bisa baik-baik aja kayak dulu meskipun gak banyak orang dekat. Kayak pernah rasa gitu gak? Tau gak? Aku baru sadar sebenarnya kita selalu nempatin kita jadi orang yang paling tersakiti, selalu mau dimengerti, tapi kita gak kasih kesempatan buat orang ngedeketin. Gak mau cerita sama siapapun. Terus ngerasa kalau mereka yang ngejauh, padahal kita sendiri yang ngasih jarak dan malah ngejauh. Why do we do that? Pelindungan diri, egois, gak tahu tapi aku gitu. Maaf ya aku ngejauh. Aku cuman bisa bilang tuh sekarang, I'm sorry. Aku cuman bisa bilang itu, dan itu jujur perasaan terdalamku. Aku gak pengen bohong sama mereka bilang aku sibuk. Aku udah mengakui kalau aku yang ngejauh dan menarik diri. Tungguku pasti balik, but I don't know when. Jangan lupa makan, ku udah malas jadi cerewet. Happy for you, dan ku tahu kamu mandiri dan bisa urus diri kamu dengan baik. Always love yourself dan kembangin diri kamu. See you and love you. Thank you and love you too ya. Apa ya, kalau misalnya kayak gini tuh emang agak repot, cause I feel that too. It's important kalau misalnya emang semua manusia menurut gue gitu, nempatin diri kita yang paling susah, paling sedih. Kadang susah bersyukur buat apa yang kita ada. Bukan egois sih, lebih ke jagain diri kita sendiri. Sometimes kita gak bisa ngerti gitu kalau orang lain bisa lebih susah atau apa. Sebenarnya setiap kita itu dikasih tantangan yang sesuai dengan apa yang kita bisa handle, tapi kadang kita gak rasa percaya diri untuk bisa handle. So we resort buat ngeblame others, kita menjauhi diri, kita rasa kita justify diri kita, kita paling susah, kita paling lemah, jadi maklum kalau misalnya aku lakuin sesuatu kayak gini, padahal enggak.
You can always finish it, you can always fix it. Tapi kadang kita aja yang terlalu takut buat maju. And I feel that too, and it's okay. Yang penting kita perlu bisa sadar. There's a good therapy meskipun gak terlalu bagus. Yang aku selalu lakuin yaitu exposing myself ke hal yang agak related to that. When kita expose diri kita ke hal-hal seperti itu, we usually learn hal-hal yang penting di hidup. Kayak buat gak mikirin kalau misalnya kita paling susah. Kita ini cuma kayak masalah kita itu cuma kayak titik di bumi yang kayak berapa 7 billion dan mau 8 billion ya orang di dunia ini. Imagine that orang lain punya hidup sama masalahnya sendiri yang kayak kamu itu mungkin bisa lebih berat. Kita gak boleh banding-bandingin pokoknya. Okay? It's hard, it's tiring, yet it's fact. It's not that easy, tapi life's like that. So yeah. So thank you ya. Okay. Now thank you for the fan mail si Sarah. And next kita ada M atau enggak G fan mailnya. Bapak Brit, maafin kemarin aku curhat sambil panik di DM. Syukurnya udah ada titik terangnya pak. Aku kemarin typing sambil nangis pedal, tapi seenggaknya aku bangga sama diriku sendiri. Dulu kalau ada masalah kayak gini I'm gonna shut myself for a week, tapi entah mengapa aku bisa hubungin beberapa orang at work. Aku juga kepikiran yang wake up call Brit yang bilang pangeran berkuda yang bakal selamatin kamu itu gak ada. Kamu harus berusaha sendiri atau semacamnya itu kalimat. Maafkan binitas yang menular. So aku pikir itu benar. Di kondisi kayak gini kalau aku nungguin orang gak akan selesai masalahku. True as fuck. Tapi jujur aku lelah banget pick my own self gitu. Udah lelah sebenarnya aku kuat sendirian. Ada banyak hal yang aku harus lewatin dan aku pendam sendiri. Kadang mau meledak itu tapi don't know, semoga gak meledak aja. Udah sekian sesi curhatnya, maafin karena benar-benar kayak gitu. Okay. Brit, kalau perlu talent yang ahli di bidang gak ngapa-ngapain di PH-nya nanti you know where to find me. Semoga project filmnya nanti sukses ya. Can't wait for it. Kita nanti dikasih lihat juga kan filmnya. Dikasih dong. Bisa dong juga 14.000 atau 15.000 subs di akhir tahun. Yuk yang belum subs YouTube-nya Bapak sekalian yang Brit ASMR terus yang lain juga. Makasih banget udah mau curhat. Sayang Brit, back. See you, bye love you too ya. And thank you for the fan mail. And it's true, it's hard buat sendiri, it's hard buat pick your own self up. Tapi kita perlu sadar kita sepanjang hidup bakal kayak gitu. Even kalau misalnya kita ada pasangan nanti, we're gonna do most of it ourselves. Pasangan di sana cuma buat support. Kalau misalnya kita expect buat selalu disamatin terus, selalu dibantuin terus, like my dad says atau my mom, aku lupa dua-duanya selalu ngomong hal yang sama. Nanti kalau misalnya udah keluar, gimana hidupnya? Nanti gak bisa hidup sendiri, gimana mau dibantuin terus, tolongin terus. Minta bantuan gak apa-apa, tapi kalau misalnya udah sampai rely on, baru that's wrong. Selalu punya teman buat curhat, because you never know when you might break. Kita perlu bisa comfortable dengan ngomongin emosi kita. Kalau misalnya kita enggak dan pendamin diri sendiri terus, it's bound kita bakal meledak. And that's okay. It's not a good thing kalau misalnya kita sampai meledak, but you have to give it your all ya. Antara you kerasin diri kamu atau break aja. Life gak bakal kasih ampun, tapi that doesn't mean it's not worth fighting for. So at least that's for me ya. Okay. So I think itu sih buat Tuesday mood hari ini. Thank you ya M for the fan mails. And harusnya kita udah mendekati banget 15.000. It's been a hell of a year. And aku yakin tahun depan bakal lebih gila lagi. I wouldn't be surprised kalau tahun depan ada 50.000. I really wouldn't. So we'll see apa yang terjadi. Yeah. And then thank you for the fan mail. And now kita baca. Gue baca inisial aja deh mulai sekarang. FA. Topiknya zombie in English. Hello Brit, good morning, evening, or night. Semoga sehat selalu.
Brit, aku mau nanya, pernah nggak kamu rasa kayak nggak happy doing your job dan kuliah? Rasa seperti kosong, kerja hanya itu tanggung jawab dan lakuin banyak dari hati. Kalau pernah, bisa nggak kasih advice how to handle the situation? Aku udah kayak zombie sekarang. Yang kedua, bisa nggak kasih kata-kata semangat aku about English? Everyday aku baca English, tulis 100 word to improve my vocab, denger lagu Inggris, but I still don't have the confidence to speak in English. Mungkin juga karena ada orang di sekitar aku, mereka Inggrisnya bagus-bagus. Aku takut mereka judge aku kalau aku salah ngomong atau nulis. Sometimes aku rasa mau give up buat video kamu. Setiap pacar bantuin kamu belajar Inggris, setiap hari aku nonton video ini. Make me feel like ada orang yang kasih semangat ke aku. Thank you untuk video itu. That's all for the fan mails. Nanti aku tulis lagi. BTW, oke nggak fan mail aku? Oke dong. Aku udah gabungin bahasa Melayu, broken Indonesia, dan broken English. Nggak apa-apa, love it kok. Jaga kesehatan, kalau udah lelah istirahat sebentar ya, jangan maksain diri. We always love you. Bye, I love you too, yeah, and thank you for the fan mails. And yeah, I do feel that a lot of times. Aku rasa kayak zombie, and that's okay. Think a lot of people langsung kalau ada di situasi ini kayak panik. Oh no, I'm gonna be someone who's depressed. I'm gonna be someone lonely. Kayak gini udah rasa pasrah. And it's okay kalau ada rasa zombie gitu. It comes dari kita nggak ada motivasi buat lihat ke depan. Sometimes kayak gitu. Motivation sama hal yang dorongin kita maju ke depan itu beda-beda buat tiap orang. Kita harus cari hobi atau sesuatu yang bisa buat kita semakin maju. Karena kalau misalnya kita nggak ada progress di hidup, nggak ada sign lakuin apa-apa, kita bakal rasa kayak zombie. We have nothing to live for the next day. Makanya it's always great buat kayak adain goals kecil apapun, mau olahraga setiap hari, mau apa, kamu bakal look forward buat the next day buat itu. Oke? Itu sih paling advice. Dan kalau misalnya semangatin tentang Inggris, kalau kamu udah baca buku sama list 100 word buat improve vocab setiap hari, trust me, kamu lebih baik daripada banyak orang yang di luar yang sama sekali nggak latihan. Karena aku yakin banyak temen aku yang bisa bahasa Inggris ngomongnya tapi nggak bisa Inggris baik, bakal lebih cupu daripada kamu. Cause seriously, kalau misalnya sampai belajar kayak gitu setiap hari sih, itu dedicated. And I love people yang dedicated, so thank you ya. I appreciate banget your work. And thank you ya. Thank you for the day, thank you for the families, thank you for the support. Aku lihat kamu nanti, I'll see you hari Jumat ya. Karena nanti agak cepetan, soalnya aku gak mau tidur terlalu lama. So, semoga semangat friend gak sialan. Love all of you and peace out. Bye-bye.